Saat bulan puasa, tentu Anda akan mengeksplorasi berbagai ragam aneka kuliner. Lihat saja jelang berpuasa pusat-pusat jajanan yang menjual aneka makanan dan minuman ramai dikunjungi oleh keluarga. Puasa bukan menjadi halangan untuk mengonsumsi makanan yang bercita rasa kuat seperti asinan, kesegaran kuah kacang dan taburan kerupuk pada kudapan khas Nusantara ini justru jadi kenikmatan tersendiri bila disantap di bulan Ramadan. Asinan adalah makanan asli Indonesia yang terbuat dari beberapa jenis buah dan sayuran mentah yang dicampur bersama kuah cabai juga kacang yang lezat. Cita rasa asinan yang cenderung asin, manis, pedas, dan asam adalah alasan mengapa masyarakat menggemari hidangan yang satu ini. Meski berbahan dasar sayuran dan juga buah, apakah asinan baik untuk dikonsumsi sebagai menu untuk berbuka? Untuk itu, mari kita simak fakta dan mitosnya bersama Dr. Ida Gunawan berikut ini. Fakta mitos pertama, asinan tidak dianjurkan dikonsumsi saat sahur dan berbuka. Apa ya kata Dr. Ida? Ya, ini adalah fakta bahwa untuk membuka puasa sebaiknya tidak mengkonsumsi asinan. Pertanyaannya kenapa? Karena asinan ini dibuat dari banyak rasa asam, biasanya diberi cuka. Dan rasa asam yang berlebihan ini pada mereka yang sudah berpuasa tidak mengkonsumsi makan dan minuman selama 12-14 jam, tentunya sangat tidak baik untuk kesehatan saluran cerna. Antara lain apa? Bisa menimbulkan rasa asam yang berlebihan di lambung kita. Bagi mereka yang berbakat menimbulkan sakit ma, kemudian bisa juga terjadi diare, rasa yang tidak nyaman di saluran cerna, bikin kembung, begah, dan sebagainya. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk tidak berbuka puasa menggunakan asinan, terutama asinan yang asam. Pertanyaannya bagaimana dengan asinan sayur? Asinan sayur yang harus diperhatikan adalah asinan sayur ini biasa menggunakan sayur-sayuran yang mentah. Nah, pada waktu perut kosong selama 12-14 jam, sebaiknya diberikan makanan-makanan yang agak lumat, agak halus dan sudah matang. Sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan-makanan dari sayuran yang masih mentah. Kenapa? Karena penyajian yang tidak bersih, mungkin proses pencucian yang tidak baik, dengan adanya bakteri-bakteri atau adanya sisa-sisa tanah dari tanaman dan sebagainya yang ikut masuk pada waktu pengolahan yang tidak baik, itu juga akan ikut mengganggu pencernaan kita. Seorang diabetesi tentu saja tidak boleh mengonsumsi sembarangan makanan, apalagi yang mengandung kadar gula tinggi seperti roti, nasi, dan juga manisan. Yang jelas banyak mengandung gula. Nah, kalau manisan dilarang, gimana ya dengan asinan? Nah, fakta atau mitos ya kalau asinan tak baik juga bagi orang dengan diabetes. Ya, itu adalah mitos. Kenapa kok mitos? Dalam asinan memang betul ada rasa manis. Namun rasa manis ini tidak seperti manis yang ada di gula pasir atau misalnya kalau kita lagi makan lopis ya, sering sekali disiramin dengan gula merah, manisnya tidak sebanyak yang ada di dalam gula-gula merah seperti itu. Biasanya yang dominan dalam asinan adalah rasa asin. Nah, berapa banyak yang diizinkan? Tentunya jangan berlebihan. Kalau berlebihan juga bisa saja ikut menaikkan kadar gula darah. Nah, selalu dianjurkan untuk mengkonsumsi sekitar 1 porsi, kira-kira 5-6 potong buah, dan juga perhatikan untuk konsumsi kuahnya ya. Bagaimanapun juga tetap masih ada kandungan gulanya. Meskipun gula masih diizinkan bagi penyandang diabetes sekitar 3-4 sendok makan peres satu hari. Nah, bagaimana bagi penyandang diabetes ya, pada diabetes sih yang terbaik sebetulnya kalau ingin memakan asinan, makanan asinan apa sih? Asinan yang dipilih adalah yang terbaik adalah asinan sayur. Lah kok bisa? Kita lihat. Dalam asinan sayur ini mengandung berbagai macam jenis sayuran, mulai dari kol, timun, daun selada, toge, kemudian juga ada mengandung protein yang berasal dari tahu. Dan kita tahu bahwa asinan dari sayuran ini selalu disiram dengan bumbu kacang. Nah, yang harus diperhatikan adalah jumlah bumbu kacang yang boleh digunakan. Sebaiknya juga tidak berlebihan. Kenapa? Bumbu kacang ini diolah dengan cara dimasak dahulu. Jadi banyak sekali kandungan minyak di atasnya. Jadi alangkah baiknya jika ingin mengkonsumsi sayuran-sayur, tetap kita ambil sayur sebanyak 1 porsi, kira-kira 1 mangkok ini.
dengan siraman bumbu sekitar 4-5 sendok makan. Jangan berlebihan, apalagi dengan kerupuknya. Kerupuk ini yang paling menarik apalagi dicampur dengan bumbu kacangnya. Jadi konsumsi kerupuk hanya boleh 1 potong saja. Jangan sampai 1 mangkok ini dihabiskan. Namanya asinan, sudah pasti kandungan garam juga tinggi. Tapi apakah penderita hipertensi tidak boleh mengonsumsi asinan? Itu adalah fakta. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok menjadi pertanyaan bahwa penderita hipertensi tidak boleh mengkonsumsi asinan? Kalau bicara mengenai asinan, artinya kita bicara mengenai rasa asin dan juga ada manis-manisnya sedikit dan juga ada rasa asam. Bagi penderita hipertensi yang sangat harus diperhatikan adalah kandungan garam. Karena dari banyak penelitian dikatakan bahwa garam ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan tekanan darah tinggi. Pertanyaannya, kalau boleh dikonsumsi, apakah boleh setiap hari? Tentu saja jangan setiap hari, apalagi dalam jumlah yang tidak terbatas. Jika ingin mengkonsumsi, sebaiknya konsumsi dalam 1 minggu 1 atau 2 kali saja, dan jumlahnya sekali dikonsumsi hanya boleh sekitar 1 porsi. Nah, pertanyaannya seberapa banyak sih ukuran 1 porsi? Mungkin bisa saya contohkan ya. 1 porsi kira-kira mengandung buah antara 5-6 potong saja. Kemudian airnya yang harus diperhatikan. Karena di dalam asinan ini yang kandungan garamnya justru paling banyak ada di kuahnya asinan. Dan kuahnya asinan ini justru yang paling menarik ya, karena memberikan rasa yang luar biasa. Jadi trik untuk mengkonsumsi asinan bagi penderita hipertensi sebaiknya pilihlah buahnya saja. Jika ingin kuahnya boleh dikonsumsi sekitar 1-2 sendok teh saja. Jadi jangan berlebihan. Karena asinan terbuat dari buah dan sayur, betul nggak ya kalau asinan juga tinggi antioksidan? Antioksidan berfungsi untuk menangkal radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh, penyebab munculnya penyakit berbahaya seperti kanker. Ya, betul sekali. Jadi ini adalah fakta bahwa asinan juga dalam asinan sayur ini kaya akan antioksidan. Kita tahu bahwa antioksidan itu adalah zat warna yang terdapat dalam sayur dan buah. Seperti pada warna hijau, ini kaya akan antioksidan yang disebut dengan klorofil. Pada kecambah-kecambah toge juga kaya akan vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan. Demikian juga dengan buah-buahan. Nah, buah-buahan di sini juga ada ya, seperti nanas, kaya akan karotenoid ya. Kemudian mangga, dondong, dan sebagainya. Semua kaya akan antioksidan, vitamin B dan C yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi sangat betul sekali bahwa sayur dan buah-buahan asinan kaya akan antioksidan. Yang harus diperhatikan adalah konsumsinya jangan sampai berlebihan. Selain tinggi dengan antioksidan, fakta atau mitos selanjutnya, asinan juga baik untuk kesehatan tulang. Benarkah? Ya, itu adalah mitos. Kenapa mitos? Karena kalau kita bicara kesehatan tulang, artinya kita bicara mengenai kandungan kalsium, fosfor, magnesium ya, dan banyak mineral-mineral untuk pertumbuhan tulang dan juga vitamin D yang sangat bagus juga untuk tulang. Dalam asinan ini kaya akan buah-buahan dan juga kaya akan garam dan juga kaya akan asam. Jadi mineral-mineral maupun vitamin yang terkandung di dalam asinan buah ini korelasinya atau hubungannya tidak terlalu erat dengan kesehatan tulang. Buah dan juga sayur banyak mengandung vitamin dan mineral yang baik bagi perkembangan metabolisme tubuh. Agar kandungan di dalam tidak mudah hilang, maka proses pengolahannya pun juga harus diperhatikan. Sebaiknya buah ataupun sayur dikonsumsi dalam keadaan yang masih segar seperti salad misalnya. Lantas, bagaimana ya dengan asinan? Karena katanya buah dan sayur mentah pada asinan bila dikonsumsi berlebih dapat menyebabkan diare. Itu fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta. Kok bisa ya jadi fakta? Karena rasa asam yang ada pada asinan itu sering sekali merangsang sekresi dari saluran cerna yang berlebihan ya, sekresi enzim yang berlebihan, mungkin sekresi asamnya yang berlebihan, dan itu semua akan ikut merangsang terjadinya penarikan cairan di saluran cerna sehingga bisa ikut merangsang terjadinya diare untuk asinan buah.
Bagaimana dengan asinan sayur? Asinan sayur juga sama, karena bahan dari sayuran yang dipakai adalah bahan-bahan yang masih mentah yang belum diolah. Jika sayuran-sayuran ini tidak diolah dengan baik, pencuciannya kurang bersih, atau mungkin penyimpanan yang tidak baik, mungkin sayuran ini sudah ada yang basi sebagian. Jika dikonsumsi, itu juga bisa menyebabkan timbulnya diare. Apapun yang dikonsumsi berlebihan pasti berbahaya. Nah, supaya Anda masih bisa mengonsumsi asinan tanpa terserang penyakit, simak dulu tips berikut ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi kita yang ingin mengkonsumsi asinan sayur maupun buah. Untuk asinan sayur, konsumsi kira-kira 1 porsi sebanyak 1 mangkok ini. Dan jangan lupa untuk menambahkan bumbu kacang yang tidak terlalu banyak, hanya kira-kira 4-5 sendok saja. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah kerupuk. Kerupuk ini sangat menarik untuk dikonsumsi bersama dengan bumbu dari asinan, namun jangan terlalu banyak yang dicelupkan di bumbu asinan dan juga jumlah kerupuknya jangan terlalu banyak. Ini adalah trik untuk mengkonsumsi asinan supaya tidak menambah kalori yang berlebihan. Nah, bagaimana dengan asinan buah? Untuk asinan buah juga jumlah yang diambil kira-kira hanya 1 mangkok. Kira-kira seperti dengan yang ini ya, sebanyak 4-5 potong buah ya. Jadi asinan buah ini kita ambil sebanyak 4-5 potong, dan 4-5 potong ini kita ambil kuahnya juga tidak berlebihan. Kira-kira 3-4 sendok saja. Tujuannya apa? Supaya tidak ikut menambah jumlah kalori yang berlebihan. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah kapan waktu yang paling baik untuk mengkonsumsi asinan ini. Sebaiknya mengkonsumsi asinan jangan dalam keadaan perut kosong. Alangkah baiknya jika sehabis makan sebagai dessert atau sebagai pencuci mulut. Pertanyaannya, kenapa harus seperti itu? Karena dalam kondisi perut kosong, perut mensekresi banyak juga asam lambung, apalagi ditambahkan dengan rasa asam dari buah-buahan seperti ini, asinan buah ini, akan membuat perut menjadi tidak nyaman, saluran cerna menjadi tidak nyaman. Akibatnya banyak sekali bisa terjadi gangguan asam lambung, maka timbullah rasa perih pada lambung yang dikenal sebagai asam lambung naik, sakit mah, dan sebagainya. Yang kedua, jika berlebihan akan bisa menimbulkan diare. Oleh karena itu, konsumsilah asinan sayur dan asinan buah pada waktu sehabis makan. Jangan dalam kondisi perut kosong.